Sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku, celikan kami Tuhan, celikanku. Jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, penuhi hati kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh
Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau Haleluya, shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dalam pujian penyembahan. Ya hadirat Tuhan melawat setiap kita. Mari sekarang buka hati saudara. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara akan dilawat dan dijamah Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara. Oh rabaya rabas syandara labatakara labaya rabaya rabas syikiara labatakara lab. Berdoa lawatan Tuhan menjamah, memulihkan setiap hati. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan itu terjadi di rumah-rumah. Kayak buka hati kami. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan firman. Berfirmanlah kepada kami. Dan kami disembuhkan. Urapi hamba-Mu ini. Urapi mulut bibir hamba menyampaikan firman. Dan urapi telinga setiap umat untuk mendengar. Dengan hati yang terbuka.
dan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau boleh saya berikan judul pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah mujizat di tengah kesulitan. Saudara mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Saya hari-hari ini banyak menerima permohonan doa dari mereka yang majority kalau saya perhatikan. Itu terkait krisis ekonomi. Terkait masalah finansial. Justru yang saya melihat sekarang yang doa sakit COVID ada. Tapi tidak sebanyak dari mereka yang meminta permohonan doa. Karena mereka mengalami keadaan krisis secara ekonomi. Begitu banyak. Mungkin saudara satu di antaranya. Mungkin juga masalah lain engkau sedang hadapi hari-hari. Saudara berkata, iya Pak saya sedang mengalami kesulitan. Kesulitan di tengah pekerjaan. Kesulitan mungkin dalam hubungan keluarga. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan demikian dalam hidup. Dan engkau hari ini sedang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya mengalami jawaban doa? Bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup saya? Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua adalah kisah tentang perjamuan di Kana. Ya, saya baca ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Tuhan Yesus itu bersama dengan muridnya waktu itu belum banyak ya. Ada ketiga orang murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke rumah famili dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau dilihat kisahnya ini ibu Yesus itu tantenya. Berarti ya ini masih sepupuan lah sama Tuhan Yesus. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang di sana, sesuatu krisis terjadi. Dan dikatakan di ayat yang ketiga ketika mereka kekurangan anggur. Ketika mereka kekurangan anggur. Ini krisis yang terjadi. Di dalam sebuah pernikahan, pesta orang Yahudi. Anggur itu adalah simbol sukacita. Simbol kebahagiaan, simbol kehangatan dalam satu pernikahan. Kehidupan keluarga yang baru. Keluarga yang disatukan dan disitulah mereka merasakan atau merayakan sukacitanya. Jadi kalau sukacita itu hilang, waduh itu akan jadi masalah besar. Dan juga ketika anggur habis dan masa pernikahan itu belum selesai, itu akan menjadi celah bagi tuan rumah atau keluarga. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya mereka pada waktu mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kemudian mereka menyampaikan kepada ibu Yesus sebagai pihak keluarga. Yang saat itu mungkin sibuk mengatur segala sesuatunya. Mereka berkata kepada ibu Yesus bahwa kekurangan anggur. Perhatikan lanjutkan di ayat yang ketiga tadi. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya. Artinya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Lalu ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, kepada ibunya. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Tuhan Yesus belum mau menunjukkan kepada orang banyak kuasa dan mujizat. Kira-kira itu. Waktuku belum tiba untuk pelayananku ini dilihat orang banyak. Waktuku belum tiba untuk mengawali segala rangkaian rencana Tuhan, ministry yang Tuhan percayakan selama Tuhan Yesus di muka bumi. Waktuku belum tiba. Tapi ibu Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Saya pernah membayangkan saudara kalau saya lihat ayat ini. Kenapa ibu Yesus itu begitu pede sekali. Ya, karena saya percaya ibu Yesus sudah tahu dari ketika Yesus baru lahir. Maria tahu ini adalah juru selamat Tuhan. Tapi saya sangat yakin walaupun tidak tertulis di Alkitab.
selama Yesus bertumbuh dari balita, batita, menjadi remaja, sampai bertumbuh menjadi orang muda. Saya percaya di dalam keluarga mereka ada banyak perkara ajaib yang Yesus perbuat. Yang mungkin cuma keluarga yang tahu. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Saudara dikasih Tuhan, rahasia yang pertama untuk saudara mengalami mujizat di masa yang sukar. Saudara dikasih Tuhan, mulailah dengan hubungan. Catat baik-baik. Yang pertama, mulailah dengan hubungan. Karena ibu Yesus tahu Yesus sanggup lakukan segala sesuatu. Dan ini hubungan membuat dia tidak sungkan untuk minta pada Yesus. Walaupun menurut Yesus pada waktu itu waktunya belum tiba. Tapi karena ini hubungan, maka ibu Yesus gak sungkan walaupun ini belum waktumu. Tapi ini keluarga, ini permintaan ibumu. Ada sebuah hubungan yang menjamin bahwa permintaannya itu pasti akan dijawab. Dan itu saya mau berkata kepada saudara, mulailah dengan hubungan. Apa maksudnya? Saudara dikasih Tuhan, waktu kita minta, Alkitab berkata kita minta kepada Bapa. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di surga. Kita minta kepada Bapa. Di Alkitab Tuhan Yesus banyak mengajarkan kita. Mintalah kepada Bapa. Mintalah kepada Bapa. Kalau kita berseru Bapa, artinya kita nih anak. Anak dan Bapa adalah sebuah hubungan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau minta, yang pertama-tama miliki hubungan. Saudara harus anak dan dia Bapa. Hubungan itu menjamin setiap permohonan kita. Kita berdoa bukan kepada Allah yang jauh. Kita berdoa kepada Bapa yang punya hubungan dengan kita. Saudara dikasih Tuhan. Apa yang membuat saudara dan saya punya hubungan? Satu-satunya yang membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Itu adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang telah mati di kayu salib. Yesus yang telah mengorbankan dirinya. Dia mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan juga berkata setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka beroleh kasih karunia dan beroleh hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi itu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Hari ini saat saudara menyaksikan, pastikan saudara punya hubungan. Kalau belum, nanti kita di akhir berdoa. Percaya Yesus Tuhan Juru Selamat mati buat saudara dan saya. Darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Supaya kita punya hubungan. Supaya kita ini jadi anak. Minta kepada Bapa. Saudara bukan berseru kepada Allah yang jauh. Apakah dia dengar atau tidak. Masih banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan dengar gak doa saya. Kalau saudara dan saya punya hubungan. Saudara yakin pasti dia mendengar permohonan kita. Jadi hal yang pertama, pastikan saudara punya hubungan. Yang mengerti katakan amin. Ketika masalah itu datang, ibu Yesus kemudian datang kepada Yesus. Karena punya hubungan, gak sungkan. Gak sungkan karena punya hubungan. Lalu kemudian, karena dia punya hubungan, baru dia lakukan yang kedua. Dia minta. Dia minta untuk Yesus lakukan sesuatu. Sekalipun Tuhan Yesus berkata belum waktu. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama miliki hubungan. Tapi yang kedua, berdoa dengan iman. Percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu bagi kita. Berdoa dengan iman artinya percaya Yesus pasti bertindak. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, sekalipun Tuhan Yesus bilang waktuku belum tiba. Dia berdoa
Dia meminta karena dia percaya Yesus pasti akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kalau kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita nggak punya keyakinan. Ya mudah-mudahan Tuhan jawab doa kita. Tidak. Ketika Ibu Yesus berkata demikian, dia langsung pergi. Seolah-olah permohonannya langsung disampaikan, sudah pasti akan dijawab. Kira-kira ini berbicara tentang tindakan iman. Waktu saya baca lagi, Ibu Yesus cuma berkata satu hal. Cuma berkata saja, mereka kekurangan anggur. Walaupun Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi Ibu Yesus percaya Tuhan Yesus akan lakukan sesuatu. Kenapa? Karena hubungan tadi yang pertama. Kalau saudara adalah anak, kita yakin kita punya hubungan. Minta kepada Bapa, jangan pernah ragu. Minta dengan iman, minta dengan percaya bahwa Bapa pasti mengabulkan doa kita. Apa kesulitan saudara? Nyatakan kepada Bapa. Apa kesulitan? Apa keadaanmu, apa kebimbangan? Katakan kepada Bapa. Datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Dia sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Mari saat sudah menyaksikan ini, buka hatimu, datang kepada Yesus. Katakan bersama-sama saya lewat nyanyian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Sekali lagi katakan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Katakan amin. Datang kepada Tuhan Yesus. Datang. Sampaikan apa yang menjadi keadaan kita. Malam ini apa kesulitan saudara? Datang pada Yesus. Sampaikan, nyatakan isi hati. Naikkan permohonan doamu sesulit apapun atau sekecil apapun. Jangan pikir masalah simpel sudah tidak perlu datang. Oh saya bisa selesaikan sendiri. Dalam segala hal datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita jalan keluar dan kelegaan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, miliki hubungan. Kalau kita miliki hubungan, mintanya gak sungkan. Seperti Ibu Tuhan Yesus, sudah ngomong aja. Saudara pun demikian, kalau kita punya hubungan dengan Bapa, kita nih anak. Kalau minta sama Bapa itu gak perlu ngajukan surat permohonan, proposal, tidak. Kalau minta kepada Bapa, gak perlu minta tolong orang lain, tolong dong. Tolong kamu yang ngomong sama Bapa di surga. Banyak orang Kristen yang masih gitu. Segala sesuatu rasanya doanya gak manjur. Saya perlu minta tolong doa pendeta saya. Kita nih anak. Yang anak-anak Allah yang percaya katakan amin. Saudara anak. Gak usah ragu. Kalau kita nih anak, kita percaya. Bapa kita itu jaminan. Akan pasti menjawab doa kita. Yang ketiga, saudara kalau kita sudah berdoa, ada hal yang ketiga. Lakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Melakukan apapun yang Tuhan nyatakan. Jadi doa, kadang-kadang doa pasif, enggak. Iman itu artinya melakukan sesuatu yang difirmankan Tuhan. Berdoa dengan iman artinya bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita berdoa, lalu kita percaya. Tuhan bilang ucap syukur, mengucap syukur, memuji Dia. Tersenyum, bergembira.
Kalau orang yang berdoa nggak dengan iman, pasti dia mukanya stres, kemana-mana dipikirin, nggak bisa tidur. Kalau orang yang punya iman, pasti sudah tetap bisa tidur. Masalah boleh ada, tapi kita punya lega. Dan orang yang punya iman, dia akan melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Saya lanjutkan kisah di perjamuan Kana tadi. Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini iman. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun tidak masuk akal. Di bagian sinilah banyak orang tidak mengalami mujizat Tuhan. Sudah doa, tapi berhenti tidak melakukan yang disuruh Tuhan. Tidak pernah melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kita dengan pasif cuma nunggu. Ibu Tuhan berkata kepada pelayan, lakukan apa yang dia suruh. Itu artinya ada sebuah tindakan iman. Melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ketika Yesus menyuruh mengisi tempayan-tempayan, ya, di situ dikatakan tempayan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Kalau sudah tahu, tempayan pembasuhan untuk adat Yahudi itu adalah membasuh tamu yang baru datang. Zaman dulu belum ada sepatu yang tertutup begini. Ya mungkin ada, saya nggak tahu, tapi kebanyakan terbuka. Dan kaki orang kalau datang itu kotor. Jadi ada di depan tuh yang namanya bejana-bejana untuk pembasuhan. Setiap orang akan menyiram kakinya supaya bersih masuk ke dalam. Dan biasanya ada bujang yang khusus untuk membasuh orang-orang yang baru datang. Itu budak atau bujang yang membersihkan kaki tamu-tamu yang masuk. Jadi kalau saya tanya, tempayan itu, tempayan yang biasanya dipakai untuk demikian, itulah yang kemudian Tuhan suruh isi. Mungkin kalau pelayan-pelayan itu mikir, ini gak salah nih. Kan ada itu guci-guci ataupun tempat-tempat anggur yang udah habis di belakang. Kok tempayan? Guci-guci itu biasanya untuk anggur itu size-nya lebih kecil. Kalau guci-guci untuk tempayan, untuk pembasuhan itu size-nya lebih besar biasanya. Jadi ketika disuruh mengisi, itu Tuhan nggak mau sedikit-sedikit, Tuhan mau kasih yang banyak. Kamu isi dengan air. Malum, pernikahan sudah berapa waktu, tempayannya juga sudah habis. Sekarang yang kosong itu ada, dikatakan tadi ada 6. 6 tempayan yang mungkin sudah kosong, yang buat pembasuhan. Lalu disuruh isi air. Kira-kira kalau pelayan-pelayan ini gak percaya, ini gimana ya, mana mungkin. Suruh masukkan, tapi mereka taat. Ingat perkataan Ibu Yesus tadi, apa yang dia katakan, lakukan. Ini sama pesan Tuhan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Selama kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, tidak akan pernah kita melihat mujizat itu terjadi. Saudara dikasih Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan mungkin tidak masuk di akal. Memang selalu tidak masuk di akal. Bagaimana saya menangkap apa yang diperintahkan Tuhan? Baca firman Tuhan. Makanya banyak orang Kristen gak mau coba dengar apa perkataan Tuhan. Dengar firman, ambil sikap. Ya, saudara yang rajin menyaksikan ibadah secara online, dengarkan. Kadang-kadang kita malas dengar khotbah. Tapi pada waktu Tuhan tuh mau berbicara, kadang-kadang momennya kita tidak duga. Tapi waktu Tuhan berbicara, baiklah kita siap. Dan ketika dia berbicara, kita berkata, ya Tuhan. Tuhan tiba-tiba memberikan pewahyuan. Tuhan memberikan tuntunan untuk kita lakukan sesuatu. Dan ketika Tuhan tuntun kita, jangan ragu. Ketika memasuki masa pandemi ini, mungkin banyak di antara saudara yang kehilangan pekerjaan. Saudara gak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ketika engkau sedang berdoa, menyembah Tuhan di hadirat Tuhan, tiba-tiba terbersit sesuatu.
untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mungkin gak biasa. Mungkin bukan bidang saudara sebelumnya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, terus mengajukan lamaran untuk pekerjaan yang sama. Kira-kira ada perusahaan yang lain bisa hire. Berbulan-bulan gak ada perusahaan yang hire. Lalu merasa sudah gagal, gimana? Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan untuk keluarganya sesuatu. Membuat makanan, mengirimkan. Ya. Lalu ketika dia mulai berpikir, kenapa gak saya ajukan? Kenapa gak saya mulai tawarkan kepada orang lain? Kenapa gak tawarkan orang banyak, mudah-mudahan orang mau. Dan ketika ditawarkan, tiba-tiba kok banyak order. Banyak order. Doakan, mulai lakukan. Oh, saya nggak ngerti tentang online, saya nggak ngerti soal jual beli. Saya nggak biasa, saya biasanya pekerjaan saya, waduh ini soal sipil, bangunan dan sebagainya. Oh saya biasa kerja restoran, oh saya biasa kerja di office, ya 9 to 5. Saya biasa kerja yang begitu, ya kerjaan saya akunting, kerjaan saya marketing. Sekarang suruh masak gimana, bukan bagian saya. Oh saya suruh nanam benih, suruh bertani, mana bisa. Jangan membatasi Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, lakukan. Sebab dia bisa berkati saudara dengan cara itu. Ketika seorang janda, sudah lama ketika dia mengalami keadaan sulit. Di masa zaman Nabi Elisa. Meminta pertolongan Elisa. Lolos dari kesulitan. Elisa cuma tanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Apa yang kau miliki? Cuma ada minyak sedikit. Cuma itu yang saya punya. Saudara dikasih Tuhan, kalau sudah dengar ini firman Tuhan buat saudara. Apa yang kamu miliki? Apa yang kamu miliki? Itu benih awal untuk Tuhan memberkati saudara. Apa yang kamu miliki? Lakukan. Mungkin awalnya harus menabur, bikin masakan, bagiin orang-orang. Mungkin seperti itu. Tapi apa yang kamu miliki? Skill apa? Sesederhana apapun. Wanita ini cuma punya minyak. Lalu Elisa berkata, kamu pinjam aja sama tetangga, semua pinjemin. Pinjemin jerigen sebanyak mungkin. Siapkan itu. Dia mikir, saya suruh siapkan jerigen, minyaknya cuma sedikit kok di rumah. Suruh pinjem jerigen banyak-banyak. Ya udahlah pinjem. Tapi dia taat, untung dia taat. Tapi sayang dia cuma membatasi. Kalau dia sebanyak mungkin, berkatnya pasti lebih besar. Kadang-kadang kita membatasi caranya Tuhan karena pikiran kita. Ketika wanita ini menutup pintunya, lalu kemudian mulai mengisi, dia bingung, minyak ini tidak pernah habis. Terus semua biji bejana-bejana sampai sudah penuh, akhirnya sudah bingung. Ya, sudah berhenti mengalir. Kalau Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, di luar masuk akal. Di luar pemikiran. Tuhan itu sanggup buat mujizat dalam hidup. Mari buka hatimu, katakan sama-sama saya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mungkin engkau gak lihat jalan gimana. Mungkin engkau masih bingung apa yang harus saya lakukan. Sepertinya semuanya bias, semuanya blur, belum jelas. Tapi Tuhan cuma tanya apa yang ada padamu saat ini. Dia bisa memberkati saudara dimulai dari itu. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan sama-sama saya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa lakukan hal yang ajaib yang sudah gak pernah bayangkan. Dari apa yang sedikit yang mungkin kau miliki.
itu bisa menjadi benih untuk menghasilkan pelipat ganda yang besar dalam hidup. Itu akan membuat saudara keluar dari kesulitan. Yang mau dan yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, taruh tangan di dada, katakan saya percaya, saya mau, saya mau. Dan yang keempat, yang terakhir, mujizat itu selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya baca dulu. Terusnya tadi di ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang, menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik dan dengan itu ya sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus ayat 11 di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, semua bingung, warga dari mana? Tapi pelayan-pelayan tahu, itu Yesus yang melakukan. Saudara dan saya ini pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita taat, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Seorang pelayan ketika disuruh cedokan air, bawa kepada pemimpin pesta. Pelayan ini tahu persis karena dia yang baru saja meletakkan air. Dia yang baru saja menuangkan air tempayan itu. Waktu dia disuruh mencedok itu, dia pasti gemetar, dia pegang air. Kalau sudah tanya sama saya kapan air itu berubah menjadi anggur. Saya percaya air itu berubah menjadi anggur ketika ketaatan dijalankan. Ketika pelayan ini berani mencedokkan dan kemudian berjalan menuju kepada pemimpin pesta. Kalau saya percaya pada waktu itu. Selama kita gak taat melakukan yang gak masuk di akal yang Tuhan suruh tadi. Itu belum akan berubah. Iman, ketaatan kita. Iman dan ketaatan kita. Itu yang membuat mujizat terjadi. Dan ketika mujizat itu terjadi, Tuhan menyatakan kemuliaan. Disitulah murid-murid yang pertama-tama itu melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Dan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada berapa banyak saudara merindukan mujizat terjadi? Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Mari nyanyikan bersama-sama saya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan saudara? Mari buka kedua tangan. Kita akan penyembahan. Bangun hubungan dengan Tuhan sana. Bangun hubungan. Waktu kau menyembah, imanmu akan bangkit. Imanmu akan bangkit. Dan kau bisa berdoa dengan iman. Oh riara nama yara lama yara masyandara laba 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 laba. Kiara nama yara lama yara masandi. Yara laba 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 laba.
Sikiara lama yara nama yara lama 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 lama. Oh ranama yara lama 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 lama. Saat ini sekarang imanmu bangkit. Sekarang minta sama Tuhan. Minta apa yang menjadi kesulitan saudara. Tuhan mau buat mujizat di masa yang sukar. Tuhan mau buat mujizat di masa kesulitan. Oh ralaba sandara laba takarala. Apapun itu katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memberi jalan keluar. Dia sanggup memberkati kita. Oh rabaya sandara laba. Tuhan di hadirat-Mu nyatakan tuntunan. Berfirmanlah kepada kami. Bukakan rahasia. Singkapkan kepada kami. Hal-hal yang kami gak mengerti. Hal-hal kecil yang kami punya pun yang tanpa kami sadari. Tuhan munculkan itu dalam hidup anak-anak. Tuhan, kami mau berdoa semua diberkati. Semua dipulihkan di masa yang sulit. Semua diberkati untuk menjadi berkat. Yang mau angkat kedua tangan. Arahkan wajahmu kepada Tuhan. Sekali lagi katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan dia sanggup. Yesus sanggup. Sambil angkat tangan. Memulihkan yang terluka. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Buka tanganmu, katakan Yesus. Yesus sanggup memulihkan. Taruh tangan di dada. Hidupku. Bapak, aku berdoa saat ini ada banyak yang hidupnya dipulihkan. Ekonominya dipulihkan. Hubungan dalam keluarga dipulihkan. Kesehatannya dipulihkan. Sekalipun masa sulit ini rasanya seperti tidak mungkin. Tapi saat ini kami mendengar firman-Mu, kami bangkit iman kami. Dan kami berkata Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kami. Dan biar nama-Mu terus dimuliakan. Dimuliakan melalui hidup kami. Ketika mujizat terjadi, Tuhan katakan saksikan kebesaran Tuhan. Ceritakan perbuatan Tuhan. Engkau akan terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, hamba lepaskan berkat. Biar semua umat-Mu di rumah-rumah, semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan, imannya bangkit. Tapi terlebih hubungan kami dipulihkan dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan, jawaban daripada Tuhan terjadi, yaitu mujizat di masa yang sulit bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah
tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, atas ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memakainya, Tuhan terus mengurapinya, sehingga ya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan terus memberikan kaki yang kuat di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Tuhan terus memberkati pelayanannya, Tuhan terus memberikan kesejahteraan atas keluarganya, Tuhan memberikan kesehatan yang baik, bahkan apapun yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ya Tuhan, kami serahkan beserta keempat wakilnya Tuhan, terus berikan kesatuan hati dalam memimpin kami, sehingga kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan pemimpin-pemimpin kami ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus beracara, terus memberikan hikmat pewahyuan yang lebih lagi. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami, Bapak Pendeta Benny Gunawan ya Tuhan. Kami serahkan gembala kami ini ya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu. Kiranya gembala kami ini terus ya Tuhan Engkau pakai untuk memenangkan banyak jiwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan atasnya, bahkan kepada seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk memimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya untuk kesejahteraan bangsa ini. Engkau memakai bangsa Indonesia ini Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini mereka berada. Tuhan, Engkau yang terus menyertai mereka dari hari lepas hari. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka butuhkan juga Tuhan cukupkan. Bahkan yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya. Bahkan yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga terus memberkati persembahan-persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati kami menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.